Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Milanis Indonesia. Halo teman-teman Milanis Indonesia, kembali lagi bersama kami tim podcast Milanis Indonesia dalam Buletin Milanelo edisi kali ini. Kita coba untuk membedah atau membahas tentang status atau keberadaan Stefano Pioli sebagai pelatih Milan untuk musim depan gitu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin teman-teman sudah banyak mengikuti berita yang beredar bahwa itu dari Jerman diprediksikan hampir 80% lebih, sampai 90% mengatakan bahwa sudah pasti akan menjadi pelatih depan. Nah, kondisi ini akan menjadi ironi karena Pioli sampai saat ini terus menunjukkan kinerja bersama skuadnya di awal pertandingan atau laga usai libur pandemi ini. Kira-kira atau kira-kira Pioli ini akan stay atau Pioli ini akan out. Ini yang akan kita bahas bersama teman-teman gue, masih dengan Kang Robi dari Sukabumi, ada Jakarta, ada Bang Dean dari Depok, ada Kacong dari Surabaya, sama ada Asep dari Sampit. Pioli ya menunjukkan kinerja cukup baik di semenjak lawan Juve, lalu kemarin lawan Lecce dan lawan Roma kemarin gitu. Gue pernah baca statement bahwa Pioli mengatakan dengan kabar-kabar yang ada dengan Rangnick ini bahwa dia nggak mau ambil pusing dengan gosip-gosip atau wacana berita-berita yang berkembang bahwa Rangnick akan menggantikan posisi dia di Milan di musim depan gitu. Intinya dia bilang adalah gue masa bodoh, gue tetap fokus dengan tim gue masih dapat kepercayaan dari manajemen dan juga dari pemain, sehingga gue bisa memberikan yang terbaik sampai dengan akhir musim. Itu statement yang keluar dari Pioli tentang kabar ini. Menurut kalian gimana nih keberadaan Pioli di Milan lah gitu, sebelum kita ngebahas tentang Rangnick? Posisinya pilihannya sangat terbatas, Wak. Pilihan AC Milan sangat terbatas. Dengan si Gianpaolo juga ternyata prestasinya jelek kan, mau nggak mau cari lagi. Jadi dengan kondisi darurat yang mau nggak mau, yang available di market dan mau ngelatih saat itu kan Pioli. Kalau memang itu Rangnick bilang iya, juga udah pasti langsung diangkut kan. Nah, dengan kondisi darurat ini, kita menghargai Pioli sekarang ternyata bisa membawa Milan menang beruntun kayak gini kan. Tapi itu sih nggak ngaruh banyak kalau gue bilang, karena banyak pasti banyak deal rahasia atau yang lebih dalam antara manajemen Milan dengan Rangnick yang nggak mau dibuka atau jangan sampai Pioli tahu, karena kan biar gimana pun pasti dia akan, walaupun dia udah bilang masa bodoh, pasti kan kalau udah resmi Rangnick ke Milan, dia akan antara dia akan memacu dirinya lebih baik lagi untuk memberikan kenangan terakhir atau apa, atau dia benar-benar putus asa dan asal-asalan. Cuma yang pasti Pioli nggak punya kapasitas buat jangka panjang ngelatih Milan. Jadi misalnya kabar tuh ada yang mau ngebantah gak tuh? Pioli dianggap tidak berkompeten tuh katanya tuh. Wah, sebagai sama seorang pendukung Jerman. Mungkin fans yang Itali mungkin komentar. Gue setuju banget sih kalau Pioli nggak bisa diandelin dalam jangka panjang. Kasusnya ininya udah banyak banget. Pertama, di Inter dia gagal. Terus di yang kedua, di Fiorentina pun dikasih kesempatan kedua, dia juga amburadul kan. Fiorentinanya bahkan udah di bawah banget sekarang. Buat gue kalau memang di saat krisis, Pioli gue rasa sosok yang tepat ya, karena dia udah punya 2 pengalaman, dia bisa mengubah situasi yang krisis menjadi situasi yang lebih baik. Pertama yang kita tahu waktu Astori meninggal, dia bisa tetap nge-keep Fiorentina jadi satu tim yang kompak dan tetap ngebuat Fiorentina jadi main lebih bagus lagi gitu. Dan pas di Milan itu kembali dibuktikan lagi gitu, Milan yang amburadul semenjak Gianpaolo, yes, dia bisa tampil yang lebih kompak lagi, yang sekarang kelihatan banget dari Milan. Buat gue nilai lebih dari Pioli itu gitu. Cuman kalau misalnya gue masih ragu dalam jangka panjang apakah dia mampu atau enggak gitu. Perihal bahwa nanti calon penggantinya Rangnick, mungkin poin gue adalah Serie A beda banget pasti sama Liga Jerman, dan emang selama di Jerman pun setahu gue prestasi dia yang paling bagus ya waktu megang Schalke aja. Nah, prestasi yang sekarang masih mungkin Jan, sebelum bicara Rangnick, gue coba ada yang membantah
omongan Dian sama Bara gak? Ada yang berani gak? Bahwa Pioli tidak kompeten untuk jangka panjang. Mungkin timnya Pioli ada yang mau komentar? Ya, ini ngomongin masalah pelatih kan emang banget terutama buat manajemen Milan. Ini udah beberapa musim ini sering gonta-ganti, ada pelatih bagus semusim, tapi ketika dikasih kelanjutan di musim keduanya pasti di pertengahan musimnya bakalan anjlok. Dan itu terus terjadi di musim-musim selanjutnya. Bahkan kalau digadang-gadang seorang nama Rangnick kan katanya sih aku tidak seberapa tahu sih perform seorang Rangnick, cuma kan dengar salah satu pelatih yang lagi naik daun kan di Liga Jerman. Dan itu takutnya terjadi ketika Milan mengontrak seorang Giampaolo yang pada saat itu sukses menjadi pelatih Sampdoria, tapi ketika melatih di AC Milan gagal. Itu dia yang karena pelatih nanggung di AC Milan tuh belum ada yang bisa sukses, itu dia. Pak, kalau Pioli nih dikasih duit buat transfer, dia bisa bawa pemain siapa? Kalau Rangnick udah jelas koneksinya bagus dengan tim. Ya perbandingan gitu deh, manajemen Milan mau ngasih duit budget transfer nih, mendingan dia naruh ke Rangnick yang bisa bawa pemain-pemain kayak macam misalnya si Upamecano atau siapa si Patrick Schick juga sangat berpeluang kan karena dia juga dekat sama Rangnick dan punya pengalaman main di Roma juga. Sementara kalau dibalikin Pioli dikasih duit 70 juta, dia bisa bawa pemain siapa? Gitu sih. Jadi surem sih kalau Pioli gue bilang. Oke, ini gue coba ambil dari wiki lah pengalaman Rangnick. Rangnick ini umurnya 61 tahun. Dia bukan pemain profesional, dia hanya pemain amatir di Liga Jerman pada masanya. Lalu dia mulai beralih menjadi seorang guru olahraga dan juga menjadi pelatih. Karir kepelatihannya itu udah cukup panjang walaupun baru masuk ke Bundesliga itu 2099 ketika megang VfB Stuttgart 99-2001 itu mulai megang Bundesliga. Lalu karirnya terus naik-naik, kesuksesannya di Schalke 2004-2005 itu juara Piala Jerman kalau nggak salah. Lalu di Hoffenheim juga dia lumayan cukup bawa nama Hoffenheim naik dan makin banyak dikenal ketika dia megang di Leipzig sebagai pelatih dan juga sebagai director. Nah ini menurut gue cukup menarik sih, artinya dia secara pengalaman belum punya pengalaman untuk berkiprah di luar Jerman gitu loh. Nama besar dia memang benar ada di Jerman gitu, tapi untuk di luar Jerman dia kurang punya pengalaman gitu loh. Ada yang mau komentar tentang sosok Rangnick mungkin penilaiannya? Dari Dian mungkin? Dari gue ya, Pak. Ya. Kalau penilaian sebenarnya bisa gugur sih penilaian Rangnick nggak punya pengalaman di Eropa karena atau di negara lain selain Jerman gitu, karena di Schalke pun dia bisa bolos ke Liga Champions dan Liga Champions-nya pun nggak cuma jadi tim yang semenjana amat lah gitu. Jadi mungkin tanpa pengalaman di Eropanya masih bisa gugur ya. Dan menurut gue sih kenapa Rangnick jadi sosok yang tepat banget buat Milan saat ini karena paling real banget, kayaknya paling banget sejalan sama visi manajemen dari Milan yang kita tahu ya, ada Gazidis di mana track recordnya Arsenal juga hobinya jual pemain yang sudah diorbitin, itu mirip banget sama RB Leipzig, sama Salzburg yang jual Haaland lah, jual Szoboszlai lah, jual Werner lah, jual siapapun itu. Jadi nilai lebih selain dari sisi taktikal ya, yang mungkin gua nggak terlalu paham juga, nilai lebihnya adalah itu visinya dia sama manajemen itu sejalan banget gitu. Jadi buat gua untuk saat ini ya, Rangnick dari sisi manajemen itu sosok yang tepat. Bang, ini setahu gue ya, kalau gue salah koreksi aja. Kalau dari Jerman dia mau ke Italia, setahu gue pemain juga nggak ada yang bagus gitu, Pak. Kayak paling banter-banternya bagus Sani Khedira kan di Juve kan, tapi sekarang juga jadi bapuk kan. Menurut gue sama aja pelatih juga kayak gitu kayaknya, kalau kata gue sih. Jangan lupa biar fans Jerman udah deketin kamera aja tuh. Biar pemain sendiri.
Dia di Milan, dia top skor di Udinese segala macam. Nyantai. Udah Bar, silakan dibantah Bar. Dia sekarang sih memang strongest point-nya dia technical director sih. Tapi memang dia nggak mungkin mau turun kelas atau turun karir lah, di mana dia udah bisa sukses sebagai technical director dan pelatih secara berbarengan. Dan kayaknya juga Milan mungkin bisa mengcopy gimana Liga Inggris dan Liga Jerman kan, di mana manajer sama pelatih itu kan barengan. Nah itu mudah-mudahan sih bisa ngikutin gimana Liverpool ngebangun tim bersama Klopp sih, kalau harapan gue ya gitu. Ya, Kacong, Asep. Ya, ini sebenarnya sih kalau beneran nanti Rangnick menjadi pelatih AC Milan, kayaknya sih patut kita tunggu, Wak, karena sih kayaknya sih cukup menggiurkan sih, apalagi kan karir dari seorang Rangnick kan di Liga Jerman secara grafik juga selalu meningkat. Bahkan dia kayaknya sih bakalan mencari tantangan baru kan untuk ngelatih di luar Liga Jerman. Kalau ngelihat visi misinya sih cocok. Cuma itu dia gambling yang dilakukan sama manajemen emang harus oke lah. Emang harus benar-benar sesuai visi misi di awal. Jangan sampai kayak Gianpaolo di musim ini, itu dia. Sep, ada komentar Sep? Itu nanti tekniknya kerjanya kayak di klub sebelumnya juga nggak, Pak? Ya? Kan dia double tuh kerjanya. Tanya jawab deh. Enggak. Rangnick di klub lain itu cuma technical director loh. RB Leipzig itu kan yang megang Julian Nagelsmann kan. Yang 2 tahun terakhir. Sebelumnya dia megang langsung, Dian. Iya. Nah kalau sekarang kan setahu gue dia dari technical director itu sebenarnya dikontraknya sama Red Bull kan, bukan sama kedua betul. tim. Jadi sebenarnya Rangnick itu dia itu sekarang nggak cuma jawabnya kedua tim. Yes. Enggak, lebih. Bahkan sampai New York lebih. Red Bull dia juga megang. RB Depok tuh. Iya, maksud gua. Nah, RB Depok menyusul. Iya, Wak. Ya makanya nanti itu kan beresiko banget nanti kan buat Paolo Maldini nanti kan. Kalau dia double juga kerjanya kan. Ngelatih ya, direktur teknik juga. Iya, kasihan dah Maldini. Ya, itu akan jadi menarik karena mungkin bisa dibilang jarang ya Milan atau mungkin Liga Italia seorang technical director merangkap sebagai pelatih gitu kan. Ini kan jadi menarik sebenarnya. Deal-dealan dengan Milan sendiri kita belum tahu secara pasti bahwa Rangnick ini akan jadi pelatih atau technical director. Itu yang masih kita belum tahu kan gitu. Tapi memang kabar itu udah kencang banget sih gitu loh. Nah, sebenarnya gue agak concern dengan yang Kacang bilang gitu loh, bahwa stigma manajemen Milan yang nggak pernah menemukan atau tidak pernah memberikan kepercayaan kepada pelatih dengan waktu yang cukup lama itu akan jadi PR atau tantangan tersendiri buat Rangnick gitu loh. Nama besar dia, nama besar dia lah. Dia harus siap misalkan di tengah musim 6 bulan atau 7 bulan dia di Milan nggak sukses, dia akan singkir seperti Gianpaolo. Makanya Milan ini paling lama itu kan Gattuso semenjak Allegri. Gattuso itu dua musim lebih gitu kan. Jadi ini kan jadi tantangan sebenarnya buat manajemen Milan gitu loh. Dan Rangnick sendiri sebenarnya juga itu pasti akan jadi tantangan berat banget buat dia dengan nama besar dia. Kira-kira gimana menurut kalian? Buat gue sih kalau Rangnick ya, kalau emang dia pure bisa nempatin posisi director ya, terlepas dari posisi Maldini nantinya akan kayak gimana, Rangnick bukan yang perlu kita juga tekanin, pemilihan pelatih juga ada di Rangnick gitu. Nah, sejauh ini di track record ya dia sebagai technical director di Red Bull, ya pemilihan pelatihnya itu nggak pernah salah. Terbukti dari Julian Nagelsmann kalau emang kalau gue nggak salah ya, bahkan 2 musim sebelum ngelatih Leipzig
Julian Nagelsmann tuh udah deal pas dia ngelatih Hoffenheim. Nah, di situ kan visi dari Rangnick sebagai seorang technical director bisa kelihatan banget gitu ya. Nah, menurut gue sih memang buat gue Rangnick memang kayaknya lebih cocok jadi director gitu. Terlepas dari pemain kesayangan kita Paolo Maldini nasibnya akan kayak gimana gitu. Tapi ya kita harus bisa siap kalau sepak bola modern sekarang seperti itu. Dan ya memang setahu gue legenda pemain yang sekarang di Italia jadi punya peran penting itu cuma Nedved doang ya. Kalau Zanetti sih setahu gue bahkan kayak jadi boneka gitu. Terakhir Totti justru ditinggalin juga gitu karena Totti juga bahkan nggak mau gitu jadi boneka. Nah, gue yakin juga Maldini nggak bakal mau gitu dengan cintanya ke Milan untuk memiliki peran yang sedikit gitu kan, nggak mungkin. Nah, buat gue Rangnick ini sosok yang bisa bantu Milan untuk kedepannya lebih maju lagi gitu. Dilihat ya itu pembuktiannya dari RB Leipzig dan Julian Nagelsmann-nya yang sampai sekarang juga udah terbukti banget, bagus banget. Mantap. Gitu. Lain komentar, Sep? Ya. Ada komentar nggak? Komentarnya sih kalau misalnya nanti Rangnick ini ngelatih, nasibnya sih nggak kayak seperti pelatih sebelumnya nih. Kayak misalnya ini Gianpaolo berapa bulan doang kan udah ini dipecat terus. Nah, kalau dia ini kan seleranya manajemen, kayaknya lama waktunya untuk ngelatih Milan, pasti dia tuh. Ya, Aca mau Enjang. Ya, Gimana nih dilema manajemen? Iya, emang gitu lah, emang masuk balik lagi ke manajemen AC Milan. Jangan sampai masuknya Rangnick ini nanti bukan malah menambah komunikasi miskomnya manajemen. Padahal kan terakhir kita sedikit ada kabar gak enak kan di internya AC Milan ketika dipecatnya seorang Boban kan. Nah, itu dia yang sangat ditakutin terutama Milanisti nih, karena yang buruk terutama kan manajemen kita yang belum baik kan, itu dia. Kalau membawa efek positif sih oke lah Rangnick, nanti mungkin tinggal dibagi job entah nanti benar-benar full di pelatih kepala atau nanti bisa jadi dia menjabat dua kinerja langsung pelatih sama direktur teknik, entah itu kayak bagaimana, entah nanti Maldini harus terpaksa tergeser ya. Yang penting kondisi manajemen kita harus benar-benar sehat secara komunikasi, itu dia. Betul. Bar, ada komentar, Bar? Setuju dong gue sama Dean. Nih, gua belum ngelihat ada ada komentar dari Kurvasut ya, sebagai fans Milan yang paling terdepan gitu terhadap wacana Rangnick ini. Tapi gue sih membayangkannya bahwa kalau memang Maldini tergeser dengan Rangnick, ini akan jadi suatu hal yang menarik sebenarnya, karena di top manajemen sendiri sekarang bisa dibilang orang yang punya marwah Milan itu hampir nggak ada gitu loh, hampir nggak ada. Terakhir hanya tinggal Maldini aja. Ini akan jadi cukup menarik sebenarnya bagaimana nanti manajemen dan Rangnick ini bisa diterima sama fans khususnya di Italia dengan Kurvasutnya gitu. Mungkin ada yang punya komentar, Dean? Wah, kalau kira-kira akan diterima nggak? Kalau menurut gue sih di statement-statement yang pernah dikeluarin Kurvasut ya, kayak waktu dia bilang Maldini waktu ribut sama Gazidis terus mereka ngeluarin statement, simpen pertaruhan lu, jangan ditaruh ke luar kayak anak kecil. Menurut gue Kurvasut sekarang memang cuma butuh stability sih, yang nggak pernah mereka dapetin semenjak era Berlusconi selesai gitu. Dan gue rasa kalau memang Rangnick bisa ngasih stability gitu jangka panjang, at least 5 tahun lah, lebih panjang dari Gattuso atau paling minimal, menurut gue sih Kurvasut akan menerima dengan tangan terbuka. Toh Kurvasut juga menerima Paolo Maldini dengan baik-baik. Yang kita tahu konflik Kurvasut dengan Maldini itu kan jelas banget gitu, bahkan di farewell Maldini aja kayak gitu. Tapi waktu Maldini jadi director pun Kurvasut menerima dengan oke-oke aja gitu. Bahkan pernah ada statement mereka melupakan konflik-konflik yang telah berlalu gitu. Jadi menurut gue Kurvasut sih tuntutannya memang hanya stability sih, karena kan emang hanya itu aja sih dari statement-statement yang terakhir, hanya itu aja sih yang diminta dari Kurvasut. Oke, mungkin dari Asep nih sebagai pemerhati Twitter, pernah ada statement nggak kira-kira dari fans Milan tentang Rangnick, atau semuanya pada ngedukung nih?
kayaknya belum Pak, belum ada itu. Belum ada dukungan. Iya, belum ada beritanya sih, iya. Ada yang ngikutin berita aja lah ya, pokoknya perkembangan aja semuanya. Masih fokus dengan dengan laga-laga yang ada sekarang. Betul. Bara, kira-kira penilaian lu fans akan terima atau tidak nih, terutama dari Kovacic? Kovacic bakal nerima Rangnick sih, Wak. Kayak mereka juga kan melek banget dengan kondisi Milan sekarang, itu juga nggak lepas dari andilnya Boban dan Maldini yang kerjanya nggak maksimal. Jadi ya mereka sih juga akan menginginkan perubahan sih kalau gue bilang. Walaupun itu orang-orang yang ada sekarang nantinya ke depan bisa bukan orang-orang yang punya marwah ya atau besar di Milan gitu. Iya, selama Milan berprestasi sebagai fans pasti mereka senang lah. Gue rasa udah cukup jelas ya bahwa ya memang di kita sendiri, 6 orang kita sendiri ini punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Mungkin masih ada yang mengharapkan Pioli bertahan atau mengharapkan ada pembaruan di Milan, tapi intinya kita semua sepakat bahwa kita pengen Milan yang lebih baik ke depan gitu kan. Yes. Balikan ada Milan komentar kenapa? Balikan Milan yang menangan. Kembalikan Milan yang menangan. Ayo, mungkin terakhir dari gua deh. Andai kata Rangnick yang akan jadi pelatih Milan gitu kan, menurut kalian butuh berapa lama sih buat Rangnick untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan atau Serie A, dengan kompetisi di Serie A-nya, dengan adaptasi dengan Milannya sendiri, dengan budaya Italinya gitu. Kira-kira berapa lama Rangnick akan butuh waktu? 3 tahun. 3 tahun. Mana sabar. 3 tahun Milan ini udah puasa gelar 10 tahun. Investasi apa? Itu udah 10 tahun. Oh, Gazidis sama Emery bisa sabar loh. Gazidis sama Emery bisa sabar sebelum akhirnya Gazidis cabut loh. Nah, itu jadi sekarang Gazidis yang di atas. Wajar dong gue berbilang 3 tahun. Gila. Tapi menurut gue gila. Milan investasi 3 tahun. Buang-buang duit gitu kan. Aduh. Yang lain mungkin. Dari Asep. Kira-kira demi cita-cita membangun kembali kejayaan Milan yang telah pudar selama 10 tahun terakhir. Setahun deh kayaknya. Ya, adaptasinya. Jadi setahun gagal dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, setahun. Jangan marah-marah ya. Tunggu komentar. Gua katin komentar lu di kolom komennya ID deh. Lu kalau Rangnick jadi pelatih, lu kira-kira akan teriak pecat-pecat ya gitu, walaupun belum 1 tahun. Kacong, mungkin Cong. Ya, kalau misalkan Rangnick beneran jadi ngelatih Milan, kalau dia dikasih suntikan dana modal buat belanja pemain di musim ini bagus, kayaknya sih semusim cukup. Tapi kalau misalkan beli pemainnya nanggung, kayaknya ya 2-3 tahun deh. Nunggu lama lagi. Kalau Milan masuk Liga Champions musim ini masih. Kalau Milan lolos ke Champions nih, tahun depan tuh Milan udah perempat final Wak sama Rangnick. Perempat final loh. Gue nggak bilang semifinal atau juara. Kalau musim ini bisa masuk Champions, ditambah ada 2-3 pemain muda yang bagus, itu tahun depan perempat final apa? Szoboszlai sama Tonali lah ya. Iya. Kang Robi. Kalau gue ya sama kayak Kacong, Wak. Gimana duitnya tuh, kalau duitnya gede, setahun cukup lah. Kalau duitnya pas-pasan kan bingung juga tuh Rangnick. Oke. Iya tuh. Gosipnya 75 juta euro. Bentuk apa tuh? Budgetnya bakal dikasih 75 juta. Bentuk apa tuh, Bang? 2-3 pemain aja. Oke deh, teman-teman semua, terima kasih. Alhamdulillah, mantap-mantap banget ya komentarnya, luar biasa. Di pelatih Milan musim depan, kita ingin Milan yang lebih baik, Milan yang kembali ke masa kejayaan di periode 2000-an, di mana Milan menjadi suatu atau sebuah klub yang sangat disegani, tidak hanya di Italia tapi juga di Eropa. Kita berharap semua Milan akan menuju ke sana. Apapun yang kita diskusikan di sini adalah pendapat pribadi,
tidak ada pembenaran di sini. Silakan kalian boleh berkomentar setuju atau tidak. Ini hanya pendapat pribadi masing-masing. Ya, ini adalah bentuk berekspresi. Ya, terima kasih buat semuanya. Buletin Milanello. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Milanis Indonesia di YouTube. Maju terus, Milanis Indonesia, Forza Milanis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forza Milan. Forza Milan. Acong nyanyi dong, Cong. Forza Lota, Vincerai, Notila.